Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita masuk kepada lesson 3, yaitu tentang pronouns. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pronoun ya adik-adik. Nah, pronoun itu apa sih? Jadi, pronoun adalah kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun phrase dalam sebuah kalimat untuk menghindari pengulangan. Di sini kita akan membahas beberapa jenis pronouns, yaitu personal pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, and demonstrative pronouns. Langsung saja kita masuk kepada jenis noun yang pertama, yaitu personal pronouns. Personal pronouns adalah kata ganti orang yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nomina agar kalimat lebih ringkas dan tidak berulang, seperti tadi yang saya sebutkan ya adik-adik. Semua subjek dan objek di sini itu adalah personal pronouns ya adik-adik. Adik-adik bisa melihat kategorinya berdasarkan catatan yang ada di samping kiri ya adik-adik. Misalkan, I dan me itu merupakan first person singular, sedangkan first person plural adalah we dan us, dan sebagainya ya adik-adik. Jika adik-adik yang menonton merupakan orang yang baru belajar bahasa Inggris, maka ini harus dihafal ya. Karena kita harus tahu agar nanti ketika kita ingin berbicara atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu sudah mudah. Oke, sekarang mari kita lihat penggunaan personal pronouns yang sebagai subjek. Contoh kalimatnya pada kalimat yang pertama yaitu My name is David, I am the youngest in the family. Nah, pada kalimat ini subjeknya itu adalah David. Dia merupakan noun. Nah, pada kalimat yang selanjutnya, David atau nounnya ini digantikan oleh I, agar tidak terjadi pengulangan kata. Jika kita lihat, kalimat kedua dan ketiga juga memiliki struktur yang sama. Jadi, mari kita lihat contoh yang lain, yaitu kalimat yang keempat, misalnya, I have a brother and two sisters. They are Peter, Sharon, and Jenny. I di sini juga merupakan personal pronouns ya adik-adik, karena dia tidak memakai namanya, melainkan dia menggunakan kata I. Nah, they di sini yang dicetak dengan warna biru itu merupakan personal pronouns juga, karena kata they di sini itu menggantikan a brother and two sisters pada kalimat sebelumnya, yaitu Peter, Sharon, and Jenny. Selain itu, personal pronouns juga dapat digunakan untuk hewan ya adik-adik. Contohnya pada kalimat yang terakhir yaitu I have a dog. It is called Lucky. Nah, di sini itu terdapat dua personal nouns juga seperti contoh sebelumnya yaitu I dan juga it. Nah, I di sini merupakan subjek dan it pada kalimat yang kedua itu menggantikan noun pada kalimat sebelumnya yaitu a dog. Next, objek sebagai personal pronouns. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, I am standing on my head. Look at me. Nah, yang diwarnai biru pada kalimat ini itu merupakan personal pronouns yang sebagai objek ya adik-adik. Nah, me di sini itu menggantikan kata I pada kalimat sebelumnya yang merupakan subjek. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Misalkan pada contoh yang ketiga, Lisa, I told you to tidy your bed. Nah, you di sini itu menggantikan kata Lisa, bukan I ya adik-adik. Nah, ini hanya satu kalimat. Mari kita bahas contoh yang lainnya lagi, misalkan yang di bawahnya, Sharon and Jenny, Dad is waiting for you. Nah, you di sini itu menggantikan noun Sharon dan Jenny. Selanjutnya, mari kita lihat contoh yang terakhir, pick up your toys and put them away. Nah, kata dame di sini itu merupakan personal pronouns-nya ya adik-adik. Dia menggantikan your toys.
Baik, selanjutnya mari kita bahas jenis noun yang kedua, yaitu reflexive pronouns. Reflexive pronouns itu adalah kata ganti diri yang merujuk kembali kepada subjek kalimat yang sama yang digunakan saat subjek melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri. Dan juga bisa untuk memberikan penekanan. Misalkan subjek melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Adik-adik bisa menghafal terlebih dahulu tabel yang ada di layar. Misalkan first person singular itu adalah myself dan first person plural itu adalah ourselves. Semua ini itu merupakan reflexive pronouns. Baik, sekarang mari kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, I made this cake myself. Nah, myself itu merupakan reflexive pronouns yang menggantikan kata I. Selanjutnya, be careful with the knife. You'll cut yourself. Nah, yourself ini juga merupakan reflexive pronouns yang menggantikan noun you. Selanjutnya, Mikhail is looking at himself in the mirror. Nah, Mikhail ini kan merupakan laki-laki. Himself itu adalah reflexive pronouns yang menggantikan noun Mikhail atau subjek Mikhail. Selanjutnya, Susan has hurt herself. Herself adalah reflexive pronouns yang menggantikan Susan, dan begitu dengan seterusnya. Sekarang mari kita bahas jenis noun yang ketiga, yaitu interrogative pronouns. Nah, kata ganti ini adalah kata yang menggantikan kata benda dalam pertanyaan. Jadi bukan dalam bentuk kalimat biasa, namun dalam bentuk pertanyaan ya adik-adik. Di video ini kita akan membahas 5 bentuk interrogative pronouns. Yang pertama, who. Who itu digunakan untuk menanyakan tentang subjek. Lalu, whom itu digunakan untuk menanyakan objek. Dan yang ketiga, whose itu digunakan untuk menanyakan kepemilikan, misalkan kepemilikan suatu benda. Nah, uniknya, yang keempat dan yang kelima, yaitu which and what, itu sama-sama untuk menanyakan benda ataupun hal. Akan tetapi which itu terbatas dan what itu tidak terbatas. Kita bisa melihat contoh kalimatnya atau pertanyaannya untuk lebih memahami. Yang pertama, who. Contoh pertanyaannya itu adalah who is he talking to? Kepada siapa dia berbicara? Dan yang kedua, who are those people? Siapa orang-orang itu? Dan mari kita lihat yang kedua, whom. Contohnya adalah whom are you playing with? Sama seperti yang sebelumnya, who is he talking to? Bedanya, whom ini itu merupakan pertanyaan mengenai objek. Sekarang yang ketiga yaitu whose. Contoh pertanyaannya, whose is this umbrella? Punya siapa payung ini? Dan yang kedua, whose are these gloves? Untuk pertanyaannya sama, sarung tangan siapa ini? Nah, selanjutnya which of these bags is yours? Nah, di antara tas ini yang mana milikmu? Dan yang ketiga, which do you prefer? Kamu lebih suka yang mana? Dan yang terakhir, what? Terdapat 3 pertanyaan. Contoh yang pertama, what is your dog's name? Siapa nama anjingmu? Dan yang kedua, what are you talking about? Apa yang kamu bicarakan? Dan yang terakhir, what is the time? Jam berapa? Oke, itu saja untuk interrogative pronoun. Sekarang mari kita berpindah untuk membahas demonstrative pronouns, yaitu jenis noun yang terakhir yang akan kita bahas. Nah, demonstrative pronouns itu adalah kata ganti penunjuk, yaitu dia menunjukkan kata benda berdasarkan jarak, baik itu dekat ataupun jauh, dan juga berdasarkan jumlahnya. Nah, adik-adik bisa melihat tabel ini yang ada di layar. Misalkan, this and that itu adalah singular demonstrative pronouns, dan pluralnya itu adalah this and those. Nah, jika kita melihat berdasarkan jaraknya,
Untuk jarak yang terdekat, kita bisa menggunakan this yang singular, dan untuk plural itu adalah this. Dan jika jaraknya itu jauh, kita harus menggunakan that jika itu singular, dan those jika itu plural. Oke, sekarang mari kita lihat contoh kalimatnya ya adik-adik. Yang pertama, mari kita bahas yang sebelah kiri terlebih dahulu. Contoh kalimat yang pertama itu adalah this is my house. Nah, di sini demonstrative pronouns-nya itu adalah this. Kenapa menggunakan this? Karena rumahnya itu dekat dan juga singular. Nah, pada yang sebelah kanan ini adalah demonstrative pronouns yang menunjukkan sesuatu baik itu dekat maupun jauh, akan tetapi menggunakan plural. Contohnya, kalimat yang pertama, these are donkeys. Nah, donkeys-nya itu berada di dekat si pembicaranya. Akan tetapi, jika bendanya itu jauh dari kita, maka kita harus menggunakan those. Misal, pada contoh yang kedua, those are horses. Nah, jika kata bendanya adalah plural, jangan lupa untuk menambahkan s di belakangnya. Atau menambahkan huruf lain sesuai aturannya seperti es ataupun ies. Oke? Itu saja dari saya pada video kali ini, dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yaitu tentang adjective. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.